Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelum saya mulai presentasinya, saya mau nanya dulu nih, apa yang teman-teman pikirkan jika melihat dua gambar ini? Ya, tentunya sudah tidak asing ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya, Abel, akan mempresentasikan hasil buku pilihan saya yang berjudul Robot. Apa sih robot itu? Jadi, robot adalah sistem mekanik atau virtual yang bisa melakukan tugas tertentu secara otomatis atau semi otomatis. Mereka sering dirancang untuk meniru perilaku manusia, hewan, mengerjakan pekerjaan yang berulang ataupun berbahaya. Mereka dapat dikendalikan melalui program komputer atau kecerdasan buatan untuk mengambil keputusannya sendiri. Seiring berkembangnya teknologi, tentunya robot telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bahkan sejarah manusia. Sehingga robot-robot ini akan mengalami perkembangan bahkan sampai berabad-abad. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah dan perkembangan robot. Di sini ada 6 abad yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada abad pertengahan. Di abad ini, seorang insinyur muslim bernama Al-Jazari menjadi orang pertama yang merancang dan membuat robot. Salah satu penemuannya yang terkenal adalah robot band musik yang berbentuk perahu untuk menghibur orang-orang. Lalu ada abad ke-17. Teknologi tentang robot mulai semakin berkembang di Eropa. Seperti dari tokoh Prancis bernama Pierre Jacques dan anak-anaknya yaitu Henry Louis dan Jean Frederick Prescott. Mereka menciptakan 3 robot yang diberi nama The Draftsman, The Musician, dan The Wraith. Ketiga ada abad ke-18. Pada abad ini, pengrajin asal Jepang, Hisashige Tanaka, sudah dapat menciptakan humanoid yang kompleks atau lumayan bagus. Seperti robot yang ia ciptakan dapat menyajikan teh atau melukis huruf kanji Jepang. Penemuan tersebut dikenal dengan nama Karakuri Ningyo. Kemudian masuk abad ke-19, kebanyakan pada abad ini lebih berfokus pada pengembangan mekanisme otomatis industri seperti mesin tenun yang ditemukan oleh Joseph Marie Jacquard. Lalu keempat ada abad ke-20, di mana pada abad ini kecerdasan buatan baru muncul. Lalu seorang bernama George Devol membuat penemuan baru, yaitu robot industri pertama yang disebut Unimog. Terakhir ada abad ke-21. Pada abad ini mulai dikembangkannya kecerdasan buatan atau AI sehingga robot sudah dapat dilengkapi dengan kemampuan dalam mengambil keputusannya sendiri. Contohnya, robot humanoid Sophia yang dikembangkan oleh Hanson Robotics pada Oktober 2017. Robot ini menjadi warga negara Arab Saudi yang dapat berkomunikasi dan meniru ekspresi wajah manusia. Berikut cuplikan bagaimana Sophia berbicara. Hello, Jimmy. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat robot ini dapat mengambil keputusannya sendiri? Ada yang tahu nggak? Ya, atau lebih tepatnya robot itu menggunakan yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau orang-orang biasanya menyebut AI. Ia adalah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Nah, walaupun robot dan kecerdasan buatan memang memiliki keterkaitan satu sama lain, orang-orang cenderung berpikir bahwa mereka adalah hal yang sama. Padahal dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda.
Kok bisa? Ada yang tahu nggak kenapa dua hal tersebut dibilang berbeda? Karena robot itu lebih ke mesin fisik yang bisa melakukan tugas melalui program-programan. Sedangkan kecerdasan buatan adalah mesin yang meniru pemikiran dan pengambilan keputusan sendiri. Jadi kalau robotnya itu fisik, kecerdasan buatannya itu otak. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Ada banyak sekali jenis-jenis robot, mulai dari yang kecil hingga yang terbesar. Di sini saya hanya akan menjelaskan dua jenis. Pertama adalah robot industri. Adalah jenis robot yang dirancang dan digunakan untuk melakukan berbagai tugas seperti pengelasan, perakitan, pemindahan, atau pengemasan. Robot industri biasanya dilengkapi dengan berbagai sensor dan sistem kendali yang canggih, sehingga mereka dapat diatur untuk beroperasi secara otomatis atau dikendalikan oleh operator manusia. Kedua, ada robot medis. Adalah jenis robot yang digunakan dalam konteks medis dan kesehatan untuk membantu perawatan pasien. Mereka dirancang khusus untuk bekerja seperti di rumah sakit atau klinik. Contohnya yang ada di Indonesia, yang satu untuk membantu membawa makanan, obat, dan segala keperluan pasien, dan yang satu lagi digunakan untuk media komunikasi antara pasien dengan perawat atau tim medis. Robot ini digunakan saat pandemi COVID-19. Kemudian ada juga robot humanoid dari Jepang yang dibuat untuk membantu para calon dokter gigi anak dalam mengobati gigi pasien. Nah, tentunya dari jenis robot-robot tersebut ada yang namanya dampak positif dan negatif bagi kehidupan kita. Kira-kira teman-teman di sini tahu nggak dampak positifnya apa? Ya, pastinya bakal lebih efisien, kayak jadi lebih cepat dalam melakukan tugas dengan mesin dibandingkan dengan tenaga manusia. Tapi tentunya ada dampak negatifnya. Tahu nggak apa dampak negatifnya? Ya, pokoknya otomatis tenaga manusia bakal diganti sama mesin. Terus minimnya lapangan pekerjaan yang bikin orang-orang jadi males kerja. Hihihi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.